I'm shaking, drinking all this coffee. Halo, kembali lagi sama aku Bendot di sini. Di sini Bendot akan memberikan sharing trading untuk pemula, bagaimana cara trading menggunakan moving average. Jadi ini cara paling simple trading biasa. Waktu saya awal-awal trading pun saya pakainya itu. Oke. Trading paling pemula kita menggunakan moving average. Moving average apa? Moving average adalah pergerakan rangkuman pergerakan dari hari-hari sebelumnya. Oke. Dan moving average juga bisa menentukan tren, garis-garis tren. Contoh, untuk sekarang sih saya nggak pakai itu ya, nggak pakai, tidak untuk analisa dari gold. Ini gold, analisa dari gold, forex sih, forex ya, trading gold pakai forex. Saya nggak analisa ini, tapi kalau kalian mau screenshot atau menjadikan preferensi silakan. Ini saya baru aja selesai analisa untuk gold, jadi sedikit sharing aja. Ketika harganya turun, ini higher high, untuk lower high, terus ini higher low, karena ini lebih rendah daripada ini kan. Ini higher low, lower low, lalu ini membuat higher low lagi, otomatis drop minimal lah di lower low ini, minimal di sini, atau dia di tengah ini lalu naik ke atas membuat higher high. Oke. Jadi ini analisa dari gold, sedikit preferensi. Kalau kalian mau screenshot silahkan. Oke. Untuk sekarang saya mau analisa untuk bukan analisa, sharing ilmu untuk pergerakan dari Antam. Contoh ya, ini Antam nih. Gunakan time frame daily, ini daily. Lalu ini saya analisa marketnya menggunakan TradingView, tradingview.com. Nanti kalian klik aja di Google tradingview.com. Nah, ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Saya lebih suka warna hitam sih. Jadi ketika kalian sudah masuk di tradingview.com, ketik aja di sini Antam. Lalu klik di indikator. Klik aja. Ketik aja moving average nih. Oke. Saya butuh 3 moving average. Ini saya ganti warna merah aja. Ganti warna putih. Terus ini kali saya tebelin. Ini length. Mana bacanya? Pokok inilah. Ini panjangnya saya ganti 100 aja lah. Lalu ini saya pakai 50. Warnanya saya ganti warna kuning. Saya tebelin lebih tebal lagi 1 titik. Oke, lalu ini adalah warna apa ya? Biru. Saya tebelin 1 titik lagi. Ini saya ganti 20. Nah, ini. Jadi cara bacanya gini. Warna putih ini adalah rangkuman dari saham, rangkuman dari harga yang ada di market, ya kan? Ketika harganya sudah cross daripada warna putih ini, contoh ya, harga kan sudah cross nih di sini. Ini cross, sudah break dari 10, otomatis harga tersebut akan uptrend, akan naik lagi ke atas. Ketika dia sudah naik ke atas, dia mau drop lagi nih, dia naik lagi ke atas, ya kan? Masih naik lagi ke atas. Ketika harga ini sudah drop, kan mau turun nih, mau turun ini. Bentar, settingannya tak ganti dulu biar agak kelihatan. Nah, ini mau drop nih, masih ketahan sama MA 100, naik lagi ke atas. Ketika dia sudah jebol di MA 100,
pergerakannya sudah nggak jelas. Kalau boleh sih saya nambah lagi, tapi agak sedikit rumit, tapi oke lah. Moving average lagi, ini saya ganti 200, ganti warna merah yang paling tebal ya. Terus ini nih. Tapi saya yakin ketika kalian drop, contoh nih, drop segini 30% kalian drop 30%, drop 30% kalian ya wes deg-degan, udah pusing, cenut-cenut, portofolio merah kan. Jadi saya lebih suka pakai yang 100 saja. Kalau harganya sudah dari 100 naik lagi ya, nanti beda urusan. Ketika sudah naik lagi, confirm 1 2 3 candle, oh ternyata dia confirm akan naik lagi, ya saya mungkin akan beli lagi. Gelo itu apa ya? Gelo itu kecewa enggak. Nah, trading itu cuan atau rugi oke lah, masih apa tuh namanya, wajar. Jadi kalau sudah di luar analisa, lepas. Oke. Jadi ini adalah contoh menggunakan MA. Ini tadi 100 ya. Kalian sudah paham tren, apa itu trennya. Jadi ketika dia sudah naik, jebol tadi di sini sudah dijebol, tadi sudah jebol naik ke atas ini, dia naik terus. Oke. Jadi sudah perpindahan dari sideways atau downtrend menuju uptrend kalau jebol atas. Oke. Lalu fungsinya untuk warna kuningnya biru itu apa? Yang 50 dan 20 itu ada untuk titik entry. Jadi gini, ketika harganya sudah jebol sini, jebol nih di sini, harganya sudah jebol ke atas, tapi ini belum crossnya di sini, belum confirm 100%. Kalau crossnya di bawah MA 100 berarti probability-nya atau kemungkinannya masih 60 sampai 70%. Oke, saya besar dulu. Nah, ini ya. Ini kan cross di sini nih. Cross, jadi yang 20, jadi angka yang lebih kecil, MA yang lebih kecil, cross ke MA yang lebih besar, sama dengan tanda akan bullish. Ini masih tanda ya. Nah, MA yang lebih kecil cross ke MA yang lebih besar sama dengan tanda-tanda akan bullish. Ini MA 20 yang warna biru sudah cross di MA 50 ya kan. Ini ada tanda-tanda nih 50%. Lalu mereka berdua cross lagi di MA 100. Berarti probability-nya naik dari 67% ke 70 sampai 80%. Sudah break nih, jadi sudah ketika sudah di sini break, ya kan? Sudah break. Lalu kita yang 200 kita sembunyikan dulu aja. Kita pakai nanti untuk long term, untuk invest 3 sampai 5 bulan. Yang 70%. Jadi kalau sudah cross MA lebih kecil, MA 20 ini yang warna biru, MA 50 yang warna kuning sudah cross di 100, probability-nya sudah 70-80%. Boleh beli nggak? Boleh, silahkan. Cuman masih ada kemungkinan 20% untuk loss. Oke. Lalu entry-nya kapan? Entry-nya ketika MA 20 dan MA 50 cross di sini. MA 50 dan MA 20 cross di atas moving average 100. Oke. Tuh. Jadi gitu ya. Paham ya?
saya ulangi lagi aja biar lebih jelas. Jadi awalnya gini kan, di awalnya ketika harga sudah cross di MA100 itu adalah tanda-tanda akan bullish, tanda-tanda harga akan naik ke atas, ya kan? Tanda-tanda akan naik ke atas. Sudah ada tandanya nih, ya kan? Awalnya sih tandanya ketika MA20 cross di MA50 itu sudah ada tanda-tanda akan naik, tapi probability-nya masih 60 dan 70%. Ya masih ada lah kemungkinan untuk loss. Contohnya nih, ini kan belum itu nih, belum apa itu namanya? Belum cross di 100 ya. Ini sudah cross, tapi sudah cross. Biru sudah cross di kuning. 20 sudah cross di sudah cross di MA50. Ya maklum guys, belum sarapan. Masih pagi-pagi. Jadi masih ada kemungkinan 60 dan 70% kemungkinan akan bullish, tapi ada 30 sampai 40% akan balik lagi ke bawah. Nah, ini kan. Nah, kelihatan ya. Nih. Sudah cross, tapi belum break di 100. Apakah dia akan naik? Belum tentu, masih ada 30-40% dia akan turun ke bawah. Nah, ini kan ternyata ujungnya turun ke bawah lagi. Nah, ini ada lagi contoh. Nah, harganya sudah break ke atas nih. Harganya sudah break ke atas. Tanda-tandanya 70% akan naik ke atas. Ini sudah naik. Dan 70-80% akan naik ke atas. Masih ada chance, ada kesempatan kemungkinan 20-30% lagi akan balik lagi ke bawah. Itu kalau boleh lumayan ya. Berapa nih? 33%. Lumayan. Kita buat beli cilok. Lalu belum ada tanda-tanda akan, jadi ini belum ada tanda-tanda akan cross. Ini namanya golden cross. Golden cross adalah MA lebih kecil tembus ke atas MA lebih besar. Dead cross sama dengan MA lebih kecil tembus ke bawah MA lebih besar. Oke, ini ya, dead cross. Jadi MA lebih kecil, ini dead cross nih. Ini dead cross, ini golden cross ya. Jadi ketika kalau harganya belum, ini harganya pertama sudah confirm naik ya, tapi ini belum ada tanda-tanda untuk golden cross, belum ada tanda-tanda untuk entry. Tapi contoh nih Pak, ada yang tanya ini, kira-kira kalau seandainya sudah naik ke atas, kemungkinan 70-80% akan naik nih. Oke, emang benar. Cuman satu, apakah itu layak untuk di hold jangka panjang, atau kalian akan mantengi komputer terus, mantengin harga terus? Nggak mungkin ya. Kalau untuk yang kerja ya mungkin sih, cuman apa ya, enak ya kerja mantengin harga atau sama deg-degan kan. Belum confirm 100%, 90-100%. Masih ada chance sih 10%, tapi ya lebih sedikit daripada 70-80% kan. Nah, ini sudah naik ke atas tapi belum ada golden cross di MA yang lebih kecilnya lagi. Ini malah ada dead cross, malah turun lagi ke bawah ya kan. Tapi kalau ini enak nih, ini sudah golden cross ya kan. Ini sudah break dari 100 di sini, harganya belum ada golden cross, belum ada tanda-tanda akan naik. Ternyata tanda-tanda naiknya ada di sini ya kan. Kalian beli di sini pun selanjutnya juga akan enak kan. Ini ada, karena di sini ada tanda-tanda dead cross ya. Kelihatan ya, ini dead cross. Di sini ada tanda-tanda dead cross. Bisa jadi ya lumayan sih, tapi ya deg-degan. Kalau seandainya ini jatuh ke bawah ya 14, duit kalian hilang. Belum ada konfirmasi. Jadi ketika sudah ada konfirmasi, ini golden cross, naik dia tinggi, naik lagi ke atas.
menjadi uptrend. Ini kan masih belum jelas kan trennya. Trennya masih sideways sih kalau boleh bilang. Ini sideways, ini downtrend, ini sudah mulai naik ke atas tapi belum ada konfirmasi akan uptrend. Ketika golden cross dia naik lagi ke atas, uptrend ya. Ini untuk analisa uptrend di Antam masih uptrend saya bilang. Kalau kalian dari sini, tapi kalau kalian dari sini ya serah mau hold atau mau cut loss terserah. Tapi harganya kan emang basically-nya dia masih sideways ini sideways. Mantap. Masih dikocok-kocok istilahnya. Ini. Ya. Lalu untuk pergerakan di sini gimana nih Pak? Ini masih uptrend di sini. Masih uptrend. Ya kan? Masih ada di atas MA 100. Tapi kalau saya beli di sini terus harga sekarang harga di sini gimana Pak? Tak hitungkan ya. Kalian minus 35 juta. Ya, serah. Mau hold atau mau pas. Ya serah. Jadi ketika harganya naik ke atas nih. Harga naik ke atas, ini ada dead cross, tanda-tanda harus jual. Jadi belinya waktu golden cross. Belinya di sini, golden cross di sini ya contoh. Kita ambil contoh di sini. 950. Lalu dijual waktu dead cross. Sini contoh, sini. Ini contoh ya, 158% kalian dapat. 10 juta sudah jadi 15 juta profitnya, modal kalian 10 juta, jadi kalian pegang 25 juta. Untuk ilmu golden cross dan dead cross menggunakan MA. Trading untuk pemula, ini pemula banget. Saya pakai awal-awal trading tuh gini. Lalu untuk sekarang Antam gimana Pak? Ini rangkuman sedikit untuk Antam ya. Antam kan harganya masih sideways nih, sideways. Dia cuma di situ aja, belum ada break. Di harga sini, kayak sini. Ya cuma di situ aja. Ketika turun di sini, naik lagi ke atas, turun di sini. Ini masih di bawah sih. Harusnya enak ketika kalian beli di 2230 atau kemarin saya rekomendasikan di harga berapa ya? Lupa sih. Di 2400. Risk rewardnya 5%, 1:2 ya, 1:2. Kalau seandainya cuannya bisa jadi 12 juta, lossnya bisa jadi 6 juta. Ya gitulah. Tapi naik sih, cuman masih di bawah rata-rata kemarin saya sarankan untuk beli. Di Antam sekarang masih sideways, belum ada pergerakan lain. Aduh gimana Pak? Apakah Antam ada apa ya istilahnya? Masih ada harapan. Kita cek menggunakan MA 200, masih ada harapan kalau seandainya ini jebol di MA 200. Biasanya gini, jebol naik lagi ke atas sedikit, 14. Jadi kalau seandainya sebenarnya masih ada harapan sih, masih tertahan di MA 200 di harga 2200 ya. Kalau sudah coba MA 200 ya silahkan aja, deg-degan aja. Oke, ini untuk analisa dari saham Antam dan sharing untuk ilmu moving average trading untuk pemula. Sangat-sangat pemula pakai ini pasti, daripada kalian pom-pom atau direkomendasikan oleh analis atau influencer, mending kalian belajar sendiri, analisa sendiri ya, lalu kalian hitung sendiri. Oke, contoh untuk Antam ya. Lalu kita cek untuk HMSP Sampurna. Kalau kalian beli Sampurna yang MA 200 saya hapus aja. Udah jelas ya, ini Sampurna mengalami downtrend yang sangat parah. Mau naik nih, coba mau naik ke atas. Ya kan, ini sudah cross. Ini sudah cross ke atas. Ini naik ke atas,
tanda-tanda akan uptrend. Ini 60-70%, ini 70-80%, masih ada 20-30% untuk dia kembali lagi ke downtrend. Ternyata belum ada konfirmasi untuk golden cross di atas MA 100 ya, belum ada. Ya dia lanjut lagi ke bawah ya, gini ya kan. Kita harus konfirmasi golden cross di atas MA 100. Nih lagi, ini sudah golden cross, ini sudah break di MA 100, belum ada golden cross di atas MA 100, belum ada tanda-tanda. Oke. Jadi ketika kalau sudah break di atas MA 100, sudah MA 100 break, kan probability-nya kemungkinan change untuk balik ke atas atau cuannya 20-30% kan. Ini kalau sudah sini 20-30%, 60-70%, 70-80%. Kalau sudah cross di atas golden cross di atas MA 100, kemungkinannya 80-90%. Masih ada itu enggak, masih ada kemungkinan untuk loss lah, kembali lagi ada kurang lebih 10%. Ya, jelas ya. Di atas ini mau naik lagi ke atas, belum ada golden cross. Ini apa nih? Ini apa? Ini dead cross ya kan. Nah, ini bukan golden cross, ini dead cross ini kan. Dead cross di atas ini, balik lagi ke bawah, udah naik ke atas, belum ada tanda-tanda ke bawah, turun lagi. Belum ada tanda-tanda ke atas, turun lagi, gitu terus. Nih ya kan, ini sebenarnya enak sih, terserah kalian mau nunggu golden cross sini atau enggak. Itu keputusan ada di tangan kalian, karena kemungkinan loss itu pasti ada ya kan. Ini sudah break di 100, ini sudah golden cross, jadi ini 60-70%, ini sudah 70-80%. Kalian nunggu di golden cross, nggak jadi, tapi ini harga naik, langsung aja masuk. Oke. Sini, coba kalian masuk di sini. Nah, kalian masuk di sini, oh naik lagi, wah ke atas 30%, lumayan. Saya buat legendal. Nih, ini. Tapi sebenarnya itu terjadi karena di sini ya. Karena ini masih di sini. Masih di sini juga bisa. Ya, set this. Beli di sini, jual di sini. Beli lagi di sini, jual di sini, dead cross ini. Jadi belinya ketika break atas, jualnya ketika dead cross di sini. Terus belinya ketika break sini, jualnya ketika dead cross ini. Rugi. Ya kemungkinan ada 20-30%. Jadi selalu ada analisa, nggak mungkin 100%, nggak mungkin. Masih ada 20, 30 atau 10% kemungkinan untuk loss. Kalau seandainya beli sini profit 100%, saya mungkin jual sawah tetangga, bos ya. Sawah tetangga tak pinjam, tak jual, tak pinjam sertifikatnya, tak jual, tak belikan saham tersebut 100% kan, cuan ya, tak balikan. Beli 1 miliar, pinjam sawah tetangga 1 miliar, terus saya profit 200 juta, 1 miliar tak balikin. Nah, gitu untuk analisa dari HMSP. Contoh untuk analisa lainnya, Agro. Ini saya punya Agro, saya masih punya saham Agro. Wow, ini saya menggunakan Bonaji channel sih, nggak penting. Kalian pelajari sekarang, pusing, mumet. Nah, ini sudah break di atas MA 100. Ini sudah golden cross di bawah MA 100, 60-70%, 70%, 80%. Nah, ketika ini kalian beli, kalian cuan. Gitu. Sesimpel itu. 158%, buset.
Ini belum ada tanda-tanda akan dead cross. Untuk agro saya masih hold. Si hold siapa tahu harganya lebih tinggi. Jadi targetnya sih sini. Berapa nih? 2840. Wah, masih 50%. Lagi kemungkinan ya. Untuk agro. Itu ya. Lalu kita pakai penggunaan untuk MA200 sebagai long investment. Yo, enggak sih. Enggak long sih. 3-6 bulan itu ya lumayan. Middle aja. Jadi tadi kan kita pakai yang weekly ya. Weekly, daily. Pakai yang daily atau harian. Saham harian. Perkirakan saham dalam satu hari. Jadi satu candle ini namanya candle, satu bar ini itu candle, itu pergerakan untuk satu hari. Ini 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari dan seterusnya. Lalu kita ganti untuk weekly. Weekly itu satu candle ini sama dengan itu. Weekly ini pergerakan satu candle sama dengan 1 minggu. 1 minggu pergerakan saham, bukan 7 hari tapi 1 minggu. Jadi kalau Senin sampai Jumat ya 5 hari gitu. Bilang aja 1 minggu, karena 1 minggu pergerakan nggak mungkin kan minggu buka. Nah, jadi kita pakai MA200 untuk middle investment. Jadi kalau kalian yang sibuk kerja, ketika dia sudah break di sini, ya false break nih. Ini namanya false break, mau break tapi nggak jadi. Wah, lumayan 36%. Untuk MA200 kita pakai MA100 ya. Nah, MA200 aja lah, simple. Jadi ketika harga sudah break ke atas MA200, itu adalah tanda-tanda 70-80% untuk mid investment untuk weekly. Di time frame nya weekly, MA nya pakai 200 gitu. MA pakai 200. Kalau sudah break ke atas, berarti tanda-tanda akan naik, terbang lebih tinggi. Wah, terbang lebih tinggi bahasa nih. Oke, gini ya. Jadi ketika sudah break ke atas ini, dia naik terus. Contoh ini sudah berapa minggu? Ini ya, kita ambil sini. Bukan ini false break nih. Biasanya ada, kalau false break ini biasanya ada pengumuman yang kurang baik. Oktober. Ya. Udah wis lah. Sudah 37 minggu, hampir setahun, Bos. Setahun kan 54 minggu. Ini sudah lebih dari 6 bulan. Harganya masih naik. Iya kan? Dan cuannya ini ya, sini beli. Cuan tertinggi itu 600%, Bos. Sekarang sudah 480, hampir 500%, sebanyak 39 bar ya itu hampir lebih dari 6 bulan kayak ya hitungan sendiri. Ini untuk agro. Jadi untuk long investment atau mid investment, kalau kalian bekerja jarang buka atau kalian sibuk, pakai teknik ini weekly. Time frame nya weekly, kita pakai MA200. Sudah break di MA200, ini kemungkinan 70-80% lebih akurat daripada yang daily. Ya kalau saya bilang 70-80% ya oke, 70-80 85% ya, 15% tuh ya jarang-jarang ada. Ya contoh ini kita break ke atas, %, 41 minggu. Oke. Kalau seandainya kalian sudah cukup nih, sudah ada dead cross ya, tinggal dinyalakan aja. Dead crossnya di sini pakai MA20, MA50. Dead crossnya di sini. Harganya ketika sudah turun nih.
Enggak, harganya turun kok 2000 cuk ya, siapa yang tahu bos ketika harganya akan turun. Tapi di sini biasanya sudah ada tanda-tanda sih. Turun sini sudah ada tanda-tanda di sini. Akan turun, ya kan? Biasanya ini menukik. Oke. Saya pakai MA 200 dan 50-20 untuk mid sampai long investment. Ya mid sih. Kalau long itu bisa 5 tahun. Lalu kita cek untuk friend. Saya punya nggak? Punya kayak. Apakah ini cocok untuk long investment atau 6 bulan lagi? Tanda-tanda iya. Tanda-tanda iya. Kita cek ya menggunakan MA50, MA20. Nah, sudah cross ya. Sudah cross di MA200. Kita pakai MA100 sama kayak tadi daily. Sudah cross apalagi. Ya kan? Sudah menuju cross ke atas. Nah, kalau gini pusing ya. Ribet, banyak apa namanya? Garis umat ke ulo mah. Nah, ya, saya pakai ini. Kalau kalian sebelum confirm cross ini biasanya MA20, MA50 sudah cross duluan. Kalau sebelum cross di 200 biasa gitu. Oke. Ini sudah cross ke atas, lalu turun lagi false break. Ini kalau nggak salah ada info tentang reg issue yang harga 100 itu. Masalah sih. Oke, beli di sini atau di sini, mulai di sini bisa tanggal 19 Juli. Lalu ya tinggal bubuk aja. Ya tidur. Lalu kita jual lagi ketika break di bawah MA 200. Kita masuk entry di MA 200. Saya ketik ya. Masuk entry di MA 200, keluar jika break di MA 200. Ini berlaku ketika sahamnya ketika harganya masih di awal-awal. Harga awal-awal gini. Ketika break dia jual. Tapi kalau nggak salah sih, ini akan gini harganya. Ini nyentuh sedikit lalu naik lagi ke atas. Itu untuk mid investment. Tinggal break di MA 200 di time frame. Ini time frame-nya weekly. Kalau monthly gimana ya? Monthly itu bakalan kuat bos. Biasanya monthly itu kan 200 bulan. 200 bulan itu biasanya lebih dari situ kan dewe semalas weekly aja. Ini ya. Yes, ini saya tadi. Wah, analisa kemarin hilang. Wis lah. Lalu satu lagi CSK ya. Wah, ini weekly-nya belum ada. Masih baru ini kok nggak salah sama. Kemarin 200 minggu bos. 2018. Saya tidak merekomendasikan untuk pembelian CSK ya. Contoh nih Pak, saya nyangkut di Unilever blue chip. Kalau nggak Bitcoin aja, Bitcoin ya, Bitcoin. Wah, belum ada weekly -nya. Kita cek aja menggunakan daily ya. 100, 50, 20 kita pakai. Nah, ini kan sudah break nih, break 100. Nah, beruntungnya adalah breaknya 100 ini barengan sama itu. Ya nggak barengan sih, ada waktu jeda ya, beberapa hari aja kan. Nih sini dua di sini masih ditahan nih. Ketika harganya sudah di sini ya kalian deg-degan aja, atau kalian pakai MA 200. Wah, masih jauh nih. Nih ya. Naik lagi ke atas. Ini dead cross, dead cross. Apakah akan jual? Kita cek aja menggunakan MA 200 apakah masih layak untuk di hold. Ternyata masih jauh ya. Ini terus hold aja, atau bisa jadi di titik ini kalian nambah posisi. Kalau sudah tebal jauh ya kalian jual aja. Kita nunggu ketika tertahan di MA 200 kan. Ini sideways ini.
Oke. Lalu break ke atas, diikuti dengan Golden Cross MA20 dan MA50, naik lagi ke atas dan to the moon. Gua ini sempat nih, tapi masih jauh ya. Nah ini belum. Oke, ini belum, ini sudah ya, hampir ya, sudah drop sini, sudah drop. Besoknya baru, besok lusa kalau salah, harganya masih bisa naik. Nah, di sini kalau ini harganya masih bisa naik, tapi sudah ada tanda-tanda dead cross, jadi sudah drop ya. Meskipun masih di atas 4200, kalian boleh hold, kalian boleh beli lagi, silakan. Dan akhirnya ketika jebol sini buar. Oke. Untuk sharing ilmu menggunakan MA 150 dan 20 dan MA 200. Sayangnya nggak bisa dipakai weekly di MA 200. Baru 2017. Iya. Ya. 100 bisa. 100 bisa. Masih hold. Harusnya sih masih hold keras ya. Jauh. Gitu. Oke. Ini adalah sharing ilmu menggunakan moving average. Trading untuk pemula pakainya ini. Nggak perlu ribut-ribut. Kalian di pom-pom inilah itulah apalah. Nggak perlu. Karena apa ya, salah kalian sendiri, kalian termakan isu atau kalian termakan analisa bodong istilahnya ya. Mending kalian analisa sendiri, kalian belajar, semakin kalian belajar semakin ngerti apa itu ilmunya, dan semakin kalian ngerti kalian bisa cuan lebih banyak lagi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini adalah analisa menggunakan moving average, bisa daily dalam waktu pendek beberapa minggu atau long mid beberapa bulan. Oke, terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe jika kalian suka video ini dan berlangganan terus. Kalau ini sudah 1000 subscribe mungkin saya akan membagikan giveaway. Wah, belum apa-apa, subscribe baru 15 giveaway maki ya. Terima kasih, jangan lupa bersyukur ketika kalian sudah cuan, dan beratnya Benet pamit, bye.